Jadi saya sangat disiplin sama diri sendiri. Kemauan itu tidak cukup ya di perbankan, dan itu cukup berbeda sekali culture-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Teman-teman semua, perkenalkan nama saya Fazira Abdallah dari Prodi Pemasaran Digital. Di sini dalam rangka mata kuliah Effective Communication, kami kelompok 2 ingin mewawancarai seorang ASN yang sudah hadir di tengah kami semua, yaitu Ibu Dewi Agustin. Gimana Ibu, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik, Fajri Bu. gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Ibu. Oke. Baik Ibu, terima kasih Ibu telah meluangkan waktunya untuk kami semua agar bisa diwawancarai pada hari ini. Oke. Nah Ibu, untuk wawancara hari ini itu tentang ASN Ibu, jadi mungkin Ibu bisa menjawab dengan sesuai pengalaman Ibu aja. Jadi untuk pertanyaan-pertanyaan tidak susah, jadi bisa ikut flow-nya aja sih kita. Oke, siap. Oke sip, untuk pertanyaan atau wawancaranya akan dilakukan oleh rekan saya. Ya. Jadi saya Fazira Abdallah, izin pamit undur ya teman-teman. Terima kasih. Halo teman-teman semua, jadi di sini kita akan melanjutkan sesi wawancara. Perkenalkan, nama saya Nova Putri Kinanti dan saya Putri Arya Sutanto. Saya Muhammad Tino. Oke, jadi tanpa menunggu lama-lama kita mau mulai saja ya sesi wawancara ini. Oke. Jadi Bu, saya tuh mau nanya nih Bu, bolehkah Ibu memperkenalkan diri secara singkat beserta latar belakang pendidikan Ibu nih dan iya. profesinya juga? Oke, ya halo semuanya. Sebelumnya terima kasih banyak ya sudah menghubungi saya gitu ya. Oke, dan langsung saja saya Dewi Agustin Pratamasari. Tadi juga sudah dikenalkan sama tim kalian yang kebetulan saat ini memang menjadi salah satu dosen aktif di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNJ. Jadi dosen kalian ya. Nah, latar belakang sendiri saya sebelumnya saya kuliah di S1 dan S2 di Universitas Indonesia. Kemudian saat ini berpindah menjadi dosen sebagai dosen ASN ya di sini. Begitu. Ada tambahan mungkin pertanyaan lainnya di backgroundnya yang mau dilihat? Oh boleh Ibu. Apalagi? Background tentang cara Ibu masuk ke ASN tuh gimana? Oh gitu. Jalannya. Oke, untuk menjadi seorang ASN sebenarnya banyak sekali mungkin bimbel-bimbel di sana yang pasti teman-teman juga bisa sangat mudah akses gitu ya. Tentunya kalau di dosen sendiri itu persyaratan utamanya adalah kami harus linear secara pendidikannya. Jadi pendidikan saya dulu di S1-nya itu memang ilmu manajemen, kemudian saya lanjutkan juga di ilmu manajemen di pemasaran tapi konsentrasinya untuk S2-nya. Begitu. Nah, dengan dasar pendidikan yang linear tersebut, akhirnya saya memang memutuskan untuk menjadi pengajar begitu sebagai dosen, dan saya mencari, memang kebetulan waktu itu ada kesempatan di universitas, kalau ada dua waktu itu yang jurusannya itu sesuai dengan saya, ada di IPB dan juga ada di UNJ. Nah kebetulan waktu itu saya memutuskan untuk UNJ biar lebih dekat sama ibu kota gitu ya, di tengah kota gitu, di ibu kota gitu. Nah, kemudian saya mempersiapkan itu, tentunya saya melihat tidak hanya persyaratan gitu ya, tetapi bagaimana soal-soal yang juga kemungkinan keluar tuh saya coba lihat pattern-patternnya, karena saya rasa kemauan itu tidak cukup ya, tetapi juga harus dengan usaha yang optimal gitu. Jadi seperti yang kita tahu ya teman-teman, Ibu Dewi ini pasti melalui perjalanan yang cukup panjang, namun alhamdulillah berhasil menjadi ASN. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya Ibu, sebelumnya saya mau nanya, apa motivasi Ibu memilih karir sebagai ASN ini? Oke. Kalau kita berbicara tentang ASN sebenarnya banyak sekali ya, dan ASN itu kan macam-macam ya. Ada yang memang dia sebagai pengajar seperti saya, ada juga yang memang dia di kementeriannya, di kementerian pusatnya. Walaupun saya juga di bawah kementerian gitu ya di sini. Tetapi saya sebagai fungsional di dosen. Jadi waktu itu memang dari awal, dari saya kuliah
saya memutuskan untuk S2 itu memang saya sudah memetakan saya itu mau jadi apa gitu. Jadi dengan seperti itu saya lebih mudah untuk menyusun sebenarnya mau saya perlu nggak sih sekolah lagi sekarang atau nanti, jurusannya apa, lalu setelah sekolah berapa waktu jeda yang saya perlukan untuk akhirnya berani untuk mendaftar, karena kebetulan waktu itu di dalam satu batch itu cuman satu yang diambil gitu. Jadi sebelum tempur itu kita harus punya pedang dan pisau yang cukup kuat gitu ya, karena selain memang itu sudah ditakdir sama Tuhan ya, sama Allah Subhanahu wa taala, tetapi saya rasa ya tadi itu kemauan itu tidak cukup ya, tetapi persiapan dan tentunya doa itu harus juga kita lakukan gitu untuk mencapai akhirnya diterima kayak gitu. Alhamdulillah. Jadi itu teman-teman yang memotivasi Ibu Dewi untuk menjadi seorang ASN. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya kita alihkan ke Putri Alia Sutanto. Oke Ibu, jadi tadi kan kita udah ngomongin motivasi nih ya teman-teman. Nah sekarang aku mau nanya nih, tantangan apa sih yang paling besar yang Ibu hadapi saat menjalankan proses seleksi sebagai ASN dan juga saat menjalankan tugas nih sebagai dosen ASN, dan gimana sih cara Ibu mengatasinya? Oke, banyak banget, nanti kalau saya lupa ingetin ya. Jadi mulai dari tantangan di awal ya, waktu sebelum masuk tadi mungkin sudah saya pernah mention bahwa peluangnya itu sangat kecil sekali teman-teman. Jadi dari ribuan lulusan hanya diambil satu di setiap kampus. Kebetulan waktu itu di kampus di UNJ itu diambil satu di Fakultas Ekonomi. Nah, berarti saya harus menghitung dulu kemungkinan saya masuk tuh kecil. Nah setelah saya sadar itu, persiapannya tentunya saya harus memetakan tadi apa saja yang kemungkinan akan bisa ditanyakan, dikeluarkan. Nah tantangannya sendiri di situ, saya punya baby waktu itu, saya baru lahiran. Jadi bagaimana tentang mengatur waktu, mungkin teman-teman juga pasti di organisasi kayak gitu ya, bagaimana saya mengatur waktu untuk menyiapkan ASN saya. Kemudian saya udah waktu itu sudah melahirkan, baru aja melahirkan, dan saya juga waktu itu di kampus sebelumnya saya bekerja juga di sana. Jadi pembagian tugas sebagai new working mom itu jadi tantangan sebelum saya masuk ke ASN. Nah kemudian setelah bekerja sendiri, tantangannya apa? Tantangannya culture shock. Karena pekerjaan saya sebelumnya, walaupun saya sebelumnya di kampus, saya juga sempat di swasta, saya sempat di perbankan, dan itu cukup berbeda sekali culture-nya. Jadi tantangan kedua setelah saya masuk ternyata adalah tentang bagaimana beradaptasi dengan budaya baru sebagai seorang ASN di satu organisasi baru juga. Lalu dengan tantangan-tantangan tersebut tentunya yang saya lakukan untuk sebelum atau proses mendapatkan ASN itu adalah saya menyiapkan, membagi waktu sedemikian tight. Jadi saya sangat disiplin sama diri sendiri. Kapan saya harus sama anak saya, kapan saya harus belajar dan menghabiskan modul-modul yang harus saya selesaikan, kapan saya harus menyelesaikan pekerjaan saya, itu saya atur setiap harinya, dan saya sangat disiplin sama waktu. Makanya mungkin yang pernah di kelas saya sangat menghargai mahasiswa yang sangat on time, dan begitu pula yang tidak on time saya nggak masukin ke kelas gitu ya, karena kalau kita nggak disiplin sama diri kita ya gimana gitu ya. Kemudian kalau waktu ketika sudah masuk ke organisasi tadi, culture shock itu juga tetap ada ya. Nah cara mengatasinya gimana? Tentunya saya banyak berkomunikasi sama teman-teman yang memang sudah lebih lama di sini, budayanya seperti apa. Lalu dari diri saya sendiri, kebetulan secara pendidikan saya juga tetap harus selalu mengupgrade diri ya, untuk bisa mengajar teman-teman semua yang memang dari terapan. Nah itu juga salah satu culture shock juga tuh, karena dulu itu kan saya ilmu manajemen tadi yang saya bilang kan, lalu saya masuk sebagai dosen terapan. Jadi belajar lagi ya, jadi nggak cuman belajar secara bersosialisasi, tetapi juga belajar secara substansi, bagaimana bisa nantinya mengajar kalian dengan bahan-bahan yang relevan sama model saat ini seperti apa, terutama di pemasaran digital gitu. Oke, jadi kita udah tahu nih teman-teman tantangan dan juga cara mengatasinya ya, yang sangat kompleks, tapi alhamdulillah tersolusi gitu ya. Nah, menurut Ibu berkaitan dengan tantangan tadi nih, cara menanggulanginya gitu. Menurut Ibu kompetensi dan keterampilan apa gitu yang harus dimiliki seseorang supaya kita bisa nih menjadi ASN gitu. Oke. Sebenarnya ASN itu kalau misalnya kalian lihat di prasyarat utama itu nggak yang
sulit ya teman-teman, asalkan kalian berkeluarga negara Indonesia gitu ya. Kemudian kalian juga bisa memenuhi syarat-syarat standar seperti tes potensi akademik atau apa ya, yang umum-umum lah, itu sebenarnya akan juga bisa juga melewati gitu ya. Jadi tidak ada yang perlu disiapkan khusus, cuman ya memang mau nggak mau kalian harus passing grade itu harus lulus gitu. Jadi misalnya kalian kemampuan kemampuan TKA, TKA ya kalau mahasiswa ya, TKD gitu ya, ya TKD itu dengan belajar aja, dengan pembiasaan soal-soal kayak gitu nanti juga bisa sendiri gitu. Terus apa lagi tadi saya lupa? Keterampilan ya. Nah selain itu mungkin untuk misalnya kita sudah jadi ASN gitu ya, mau belajar untuk beradaptasi juga penting ya. Kita tidak boleh silo itu adalah kita mementingkan diri sendiri, kita selalu dengan kacamata kita sendiri gitu ya. Kita merasa biasanya nggak kayak gitu di yang sebelumnya gitu ya. Jadi kita tetap harus mencari jalan tengahnya gitu ya. Tapi catatannya adalah jangan sampai kalian juga jadi orang lain gitu ya. Jadi challenge-nya di situ juga. Bagaimana kalian beradaptasi itu pasti harus dilakukan. Berkomunikasi juga harus baik. Tetapi prinsip-prinsip dasar itu tetap harus dipegang ya. Jadi bukan berarti kalian itu harus mengikuti semua budaya yang ada, tetapi ya ada beberapa hal yang memang misalnya itu memang jadi prinsip kalian, misalnya harus disiplin, harus nggak boleh terlambat, harus tetap mau belajar terus gitu ya. Walaupun kadang kan kalau secara kurikulum itu kan ya kita sudah terpatri sama kurikulum yang sudah disediakan kampus gitu ya. Nah, kita nggak boleh sebenarnya berhenti di situ gitu. Yang hal-hal kayak gitu kan nggak semuanya mungkin terbuka untuk mau belajar. Nah, tetap harus mau belajar kayak gitu sih kurang lebih. Oke, jadi itu dia teman-teman dari kompetensi dan juga keterampilannya. Mungkin untuk pertanyaan berikutnya boleh ditanyakan oleh rekan saya. Oke. Baik, terima kasih Alia. Tadi teman-teman kita sudah mengetahui mengenai kompetensi dan keterampilan yang harus dimiliki untuk menjadi seorang ASN ya Bu. Untuk pertanyaan selanjutnya mungkin Ibu boleh kasih tahu ke kami, kira-kira sikap apa sih Bu yang perlu kita miliki agar bisa menjadi ASN yang baik? ASN itu kan juga manusia sebenarnya. Jadi mungkin ini bukan bukan sebagai untuk ASN gitu ya, tapi layaknya kita sebagai manusia gitu ya. Ya pasti kita harus punya hati yang maksudnya terbuka, yang baik gitu ya, dengan apapun yang terjadi di dalam pekerjaan itu ya sudah jadi tanggung jawab ya. Jadi menurut saya itu bukan karena saya ASN ataupun nanti bukan ASN gitu ya, tapi ketika kita memang sudah di dunia kerja, saya rasa kita harus punya sikap-sikap tanggung jawab yang baik gitu ya. Jadi selain tadi kita bisa beradaptasi, berkomunikasi dengan baik, kita juga punya tanggung jawab yang baik. Tanggung jawab yang baik itu seperti apa sih? Sesimpel apa yang sudah kalian mulai itu harus kalian selesaikan. Ya, sesimpel apa yang sudah kalian ambil itu harus kalian selesaikan. Itu kenapa ketika misalnya teman-teman mungkin di sini juga relate ya, ketika punya 1, 2 atau banyak tugas, misalnya entah di tugas kuliah ataupun bersamaan di tugas organisasi, kalian memutuskan untuk berorganisasi gitu ya. Saya sih selalu pesan sama mahasiswa saya juga, ketika kalian memutuskan untuk mengambil 2-3 tugas, berarti kalian harus siap dengan 2-3 kali tenaga yang harus dikeluarkan. Jadi ketika kalian punya 100 tenaga dalam diri kalian, ketika kalian punya 3 tugas, berarti ya 3 kali 100 yang harus kalian keluarkan. Bukan 100 itu dibagi 3. Ya, gitu. Jadi pastikan apapun yang kalian ambil dalam proses kehidupan nantinya gitu ya, nggak cuma mungkin dari ASN gitu ya, kalian harus betul-betul sadar akan tanggung jawab kalian. Kalian harus bisa mengukur kemampuan kalian itu sejauh mana sih gitu. Ketika kalian sudah bilang iya, saya mau, saya bersedia, ya ngeluh itu manusiawi gitu ya. Tapi harus kalian selesaikan dan kalian bertanggung jawab atas apa yang sudah jadi tugas kalian gitu. Baik, jadi kita sudah tahu ya teman-teman, kalau untuk menjadi ASN yang baik kita harus meningkatkan komunikasi kita, lalu beradaptasi dan juga bertanggung jawab. Oke, untuk pertanyaan terakhir Ibu, mungkin Ibu bisa kasih pesan dan saran bagi mahasiswa yang ingin menjadi ASN. Oke, untuk teman-teman jadi ASN gitu ya, mau itu tidak cukup
ya. Walaupun saya juga tahu banyak sekali kalau secara salary itu di luar sana tuh banyak yang lebih besar gitu ya. Tapi pada nyatanya sampai sekarang perbandingan antara jumlah yang diterima sama jumlah pendaftar itu sangat masih timpang ya, masih sangat timpang. Hal ini berarti apa? Masih banyak banget tetap yang mau jadi ASN gitu ya. Nah, jadi mau saja itu tidak cukup teman-teman. Kalau kalian mau, silahkan diusahakan, diupayakan semaksimal mungkin. Paling tidak disiplin sama diri sendiri ya. Dengan kalian disiplin sama diri sendiri, kalian sadar sama kemauan kalian, ya biarkanlah semesta yang bekerja setelah itu. Gitu. Tinggal berdoa ya. Iya, betul. Nah teman-teman, gimana tadi sudah terjawab kan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua. Nah itu dia tadi kesan pesan dan juga tips dan trik nih dari Ibu Dewi tentang memasuki ASN dan juga pengalaman tentang Ibu Dewi memasuki ASN dan juga salesnya bagaimana teman-teman. Nah sekian wawancara pada hari ini. Terima kasih banyak Ibu Sama-sama. Dewi atas kesempatannya. Mohon maaf sekali mengganggu waktunya. Gitu. Oke, gak apa-apa. Baik, sekian dari kami itu kelompok 2. Saya Mufazzar Abdallah, izin pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.